Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu. Hari ini kita akan membahas bab baru yang bertemakan Hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Silahkan buka buku digital kalian pada halaman 157. Latar belakang dari hijrahnya Rasulullah ke Madinah yaitu ketika Rasulullah sedih ketika menyaksikan kehidupan umat Islam di Mekah yang penuh dengan ancaman dan teror dari orang-orang kafir. Semakin hari teror dan ancaman itu semakin bertubi-tubi. Rasulullah berpikir harus ada jalan keluar untuk mengatasi semuanya. Bersamaan dengan itu pula, istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib berpulang ke rahmatullah. Namun perjuangan untuk mewujudkan kehidupan yang mulia harus terus berjalan, bukan? Tidak boleh berhenti. Allah sangat sayang kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Dalam situasi yang sangat sulit ini, Allah memerintahkan Nabi dan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Dan benar, bermula dari peristiwa hijrah inilah kejayaan dan kesuksesan Islam dimulai. Setelah Nabi Muhammad, ini merupakan sebab-sebab Rasulullah hijrah. Buka buku kalian pada halaman 159. Setelah Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan, hantaman dan siksaan dari kafir Quraisy mulai meningkat. Berbagai cara dilakukan kafir Quraisy agar Nabi tidak meneruskan dakwahnya. Kemudian bersamaan itu pula, tadi sudah saya ceritakan bahwa istrinya Khadijah dan Abu Thalib berpulang ke rahmatullah dalam waktu yang hampir bersamaan. Kehilangan kedua orang tersebut merupakan masalah yang serius bagi Nabi dalam menjalankan dakwah Islamiyah di Mekah. Dan peristiwa yang menyedihkan ini disebut dengan tahun duka cita atau dengan istilah Amul Husni. Di tengah kesedihannya, Nabi Muhammad mengalami peristiwa luar biasa yaitu Isra dan Mi'raj. Peristiwa itu terjadi setahun sebelum hijrah ke Madinah, tepatnya pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi. Pada peristiwa itu, Allah memperlihatkan tanda-tanda keagungan dan kekuasaannya sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad yang sedang bersedih hati. Peristiwa tersebut sangat berharga karena peristiwa tersebut menghasilkan sebuah perintah, yaitu perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam yang sudah kita lakukan tiap harinya, yang sudah kita amalkan tiap harinya. Setelah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad meneruskan dakwahnya dan mengabarkan peristiwa yang dialaminya. Kabar itu membuat kafir Quraisy menganggap Nabi Muhammad telah melakukan pembohongan. Usaha-usaha pembunuhan pun terus digalakan oleh kafir Quraisy. Setelah Allah menyuruhnya untuk hijrah, maka Nabi Muhammad pun melaksanakan hijrah ke Madinah. Berita gembira dari kota Yasrib. Kota Yasrib itu istilah lain dari kota Madinah ya. Awalnya, pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad bertemu 6 orang Yasrib dari kabilah Khazraj yang berziarah ke Mekah. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Muhammad mengajak mereka untuk masuk Islam. Mereka menyambut dengan baik ajakan itu dan menyatakan masuk Islam. Mereka pula yang memberitahukan tentang Islam kepada masyarakat Yasrib lainnya. Pada tahun 621 Masehi, seorang muslim Yasrib beserta 6 orang teman yang lain sebagai utusan kabilah Khazraj dan Aus mendatangi Nabi Muhammad. Ke-6 orang tersebut masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqobah. Isi perjanjiannya adalah, kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling memfitnah dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad. Selanjutnya pada tahun 622 Masehi, orang-orang Yasrib datang lagi dengan maksud mengadakan perjanjian Aqobah kedua, sekaligus mengundang Nabi Muhammad untuk berhijrah ke Yasrib. Perjanjian Aqobah II ini diikuti 75 orang Yasrib dan Nabi Muhammad yang didampingi pamannya Hamzah. Isi perjanjian sama dengan yang sebelumnya, tetapi jumlah peserta yang memeluk agama Islam semakin banyak. Dalam 2 kali perjanjian yang terjadi, Nabi Muhammad mendapatkan kesan bahwa Islam telah siap berkembang pesat di Yasrib. Kenyataan ini membuat Nabi Muhammad memerintahkan para pengikutnya untuk hijrah ke Yasrib atau ke Madinah dengan sembunyi-sembunyi.
Sementara Nabi Muhammad bertahan di Mekah bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Rencana hijrah tersebut didengar oleh kafir Quraisy. Kaum Quraisy pun geram dan merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Kafir Quraisy khawatir Islam akan berkembang di Yasrib. Kemudian menyuruh para pemuda untuk mengepung rumah Nabi karena khawatir akan lari. Pada malam itu pula Nabi Muhammad membisikkan kepada Ali supaya memakai selimut beliau dan berbaring di tempat tidurnya. Atas izin Allah, Nabi Muhammad berhasil keluar dari rumahnya dengan selamat. Tidak lama kemudian, setelah meninggalkan rumahnya, para pemuda terbangun dan masuk ke rumah beliau dengan penuh nafsu untuk membunuh. Akan tetapi, yang didapatkannya bukan Nabi, tetapi Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur. Perjalanan hijrah Rasulullah. Menjelang larut malam, Nabi Muhammad menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajaknya hijrah. Kedua orang itu kemudian keluar dari jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Sur. Jalan yang ditempuh oleh mereka adalah jalan yang tidak mungkin dilewati manusia. Hal itu dilakukan supaya pemuda Quraisy tidak mengejar lagi. Dalam perjalanannya, mereka berdua sempat bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya selain Abdullah bin Abu Bakar, kedua orang putrinya Aisyah dan Asma, dan pembantu mereka Amir bin Fuhairah. Tugas Abdullah adalah mencari informasi tentang rencana Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Pada malam hari ia menyampaikan informasi tersebut kepada Nabi beserta ayahnya. Pada hari ketiga mereka berdua sudah mengetahui bahwa situasi sudah tenang. Mereka berangkat dan melanjutkan perjalanan. Supaya aman dalam perjalanan, Nabi Muhammad dan Abu Bakar mengambil jalan yang tidak pernah dilalui manusia. Abdullah bin Uraikid dan Banu Du'ail diminta sebagai penunjuk jalan. Keduanya membawa Nabi Muhammad dan Abu Bakar dengan hati-hati sekali ke arah selatan, kemudian menuju Tihama di dekat pantai Laut Merah. Nabi Muhammad dan Abu Bakar beserta penunjuk jalannya itu sepanjang malam dan siang berada di atas kendaraan. Tidak lagi mereka pedulikan kesulitan dan rasa lelah. Mereka hanya percaya bahwa Allah akan menolong mereka. Orang Quraisy mengadakan sayembara. Siapa saja yang dapat membawa Nabi, hidup atau mati, hadiah besar dan jabatan tinggi menantinya. Hal ini menarik hati masyarakat pada waktu itu, termasuk Suraqah bin Malik yang sudah mengetahui perjalanan Nabi dan Abu Bakar. Tidak lama kemudian, Suraqah mendatangi tempat yang dimaksud dan dia menemukan Nabi beserta kedua temannya yang sedang beristirahat di sebuah batu besar. Kemudian, setiap kali Suraqah bin Malik mendekati rombongan Nabi, kudanya selalu tersungkur. Hal itu terjadi 4 kali. Kemudian Suraqah percaya bahwa dewa berpikir bahwa itu adalah pertanda buruk, sehingga Suraqah mengurungkan niatnya dan kembali ke Mekah. Selama 7 hari terus-menerus hanya beristirahat di bawah panas membara musim kemarau dan berjalan lagi sepanjang malam mengarungi lautan padang pasir, hanya karena adanya ketenangan hati kepada Allah. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah singgah di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Di sana beliau membangun sebuah masjid. Masjid ini merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau singgah di sana selama 4 hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. Pada hari Jumat pagi, beliau berangkat dari Quba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf tepat pada waktu sholat Jumat. Beliau sholat Jumat pertama, bersolatlah beliau di sana, kemudian inilah sholat Jumat pertama dalam Islam. Khotbahnya pun merupakan khotbah yang pertama. Nabi Muhammad dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kedatangan beliau telah dinanti-nanti masyarakat Madinah. Beliau disambut oleh masyarakat Madinah lengkap dengan regu genderang. Mereka mengeluh-ngeluhkan Nabi Muhammad dan genderang pun gemuruh diselingi nyanyian yang sengaja digubah untuk keperluan penyambutan Nabi. Kemudian sesampainya Nabi Muhammad di Madinah, beliau melakukan dakwah. Setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad mulai membuat program kerja dan melaksanakan, yaitu seperti membangun masjid, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, dan membuat perjanjian dengan penduduk Madinah.
Langkah pertama yaitu membangun masjid. Pembangunan masjid segera dimulai dan seluruh umat Islam ikut ambil bagian sehingga berdiri sebuah masjid berdinding bata, berkayu batang kurma dan beratap daun kurma. Masjid yang dibangun Rasulullah bersama kaum muhajirin dan ansor tidak hanya berfungsi untuk sholat saja, akan tetapi seluruh kegiatan Nabi di Madinah. Di antara fungsi masjid tersebut yaitu sebagai tempat mempersatukan umat, kemudian tempat bermusyawarah, tempat mengkaji ilmu agama, dan bahkan sebagai pusat pemerintahan setelah Rasulullah dipilih sebagai pemimpin di Madinah. Langkah berikut Nabi Muhammad adalah mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dengan ansor. Muhajirin adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan ansor adalah orang Madinah yang menyambut kedatangan kaum muhajirin. Pada halaman 163 ini ada nama-nama kaum muhajirin dan ansor yang dipersatukan oleh Nabi Muhammad. Kalian bisa dibaca sendiri ya, yaitu diantaranya kaum muhajirinnya ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, sedangkan dari kaum ansor ada Kharijah bin Zuhair, Itbah bin Malik, dan lain sebagainya. Langkah ini mendapat simpati seluruh lapisan masyarakat Madinah. Orang-orang muhajirin merasa nyaman dan tentram meskipun bukan tinggal di rumah sendiri. Mereka melakukan kegiatan dan interaksi dengan penduduk Madinah dan saling menolong, sehingga suasana Madinah menjadi indah dan menyenangkan. Selanjutnya, Nabi Muhammad merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh kaum muslimin dan orang-orang non-muslim di Madinah, yang kemudian disebut dengan Piagam Madinah. Adapun isi piagam Madinah antara lain: 1. Kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. 2. Kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum muslimin. 3. Kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka dan demikian pula dengan kaum muslimin. 4. Semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diberlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. 5. Kaum Yahudi dan muslimin harus saling tolong-menolong dalam memerangi dan menghadapi musuh. 6. Kaum Yahudi dan muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. 7. Kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. 8. Semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Perlu diketahui bahwa di Madinah itu tidak hanya ada orang Islam saja, tetapi ada pula orang-orang non-Muslim. Agar terjadi hubungan yang harmonis, saling toleransi dan saling menghormati dan menjaga lingkungan di Madinah, maka harus ada kesepakatan bersama. Piagam inilah yang oleh Ibnu Hisham disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara dan Pemerintahan Islam yang pertama. Isinya karena mencakup peri kemanusiaan, keadilan sosial, toleransi agama, dan gotong royong. Dengan program-program cerdas yang dilakukan Nabi, Madinah menjadi daerah yang sangat maju, baik peradaban maupun kebudayaannya, sehingga terkenalah dengan sebutan Al-Madinah Al-Munawwarah atau kota yang bercahaya. Tentang cerita yang pada halaman 165 bisa kalian petik hikmahnya dan bisa kalian baca sendiri ya. Sekian dari yang Ibu bisa sampaikan dari materi kali ini, yaitu tentang hijrah dakwah Nabi di kota Madinah. Tugas kalian adalah meresum atau meringkas apa yang Ibu sampaikan dalam video ini. Ditulis di dalam buku, di foto yang jelas, dan dikirim lewat Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.